Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisman Saputra dengan NIM 42520045. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma genetika. Secara teori, kita harus mengetahui apa sih itu algoritma genetika. Algoritma genetika dikembangkan pertama kali oleh John Holland dari New York, Amerika Serikat, yang dipublikasikan dalam bentuk bukunya yang berjudul Adaptation in Natural and Artificial System pada tahun 1975. Algoritma genetika merupakan teknik untuk menemukan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai banyak solusi. Teknik ini akan melakukan pencarian dari beberapa solusi yang diperoleh sampai mendapatkan solusi terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau yang disebut sebagai fungsi fitness. Algoritma ini masuk ke dalam kelompok algoritma evolusioner dengan menggunakan pendekatan evolusi Darwin di bidang biologi seperti pewarisan, sifat, seleksi alam, mutasi gen, dan kombinasi atau crossover. Karena merupakan teknik pencarian optimal dalam bidang ilmu komputer, maka algoritma ini juga termasuk dalam kelompok algoritma metaheuristik. Nah, adapun definisi yang harus diperhatikan dalam algoritma genetika, yang pertama, genotype atau gen, sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar membentuk suatu arti tertentu dalam kesatuan gen yang dinamakan kromosom dalam algoritma genetika. Gen ini bisa merupakan nilai biner, float, integer, maupun karakter atau kombinatorial. Yang kedua, kromosom, gabungan gen-gen yang membentuk nilai tertentu. Individu menyatakan suatu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat populasi merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. Kemudian yang ketiga, generasi menyatakan satu satuan siklus proses evolusi. Kemudian nilai fitness menyatakan beberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. Nah, adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan algoritma genetika. Yang pertama, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu individu, di mana individu menyatakan salah satu solusi atau penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diangkat, mendefinisikan nilai fitness yang merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Yang ketiga, menentukan proses pembangkitan populasi awal. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pembangkitan acak seperti random wall. Kemudian yang keempat, menentukan proses seleksi yang akan digunakan menentukan proses perkawinan silang atau crossover. Dan mutasi gen yang akan digunakan. Nah, itulah penjelasan secara teori. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan contoh praktikumnya. Yang pertama, di dalam program tersebut, Streamlit alias ST import random itu adalah sebuah pengimporan sebuah library. Kemudian ada perintah populasi size sama dengan 100, di mana perintah tersebut digunakan untuk membatasi nilai maksimal generasi sebanyak 100 kali. Kemudian ada perintah genes. Genes itu adalah memperkenalkan karakter yang akan diketahui atau dikenal oleh program. Kemudian ada target sama dengan set text input, ialah sebuah proses penginputan data. Kemudian ada kelas individual. Kelas individual ialah memperkenalkan individu dalam populasi.
yaitu perintahnya def init dalam kurung cell, kromosom, self titik kromosom sama dengan kromosom, self fitness sama dengan self in titik call fitness. Kemudian ada dua kelas metode. Ada tiga kelas metode. Yang pertama, def muted genes. Muted genes ialah sebuah kelas metode yang membuat gen atau generasi secara acak, yaitu global genes, gen sama dengan random choice dalam kurung genes. Kemudian metode yang kedua ada create genome ialah sebuah metode yang akan membuat sebuah gen berdasarkan target yang telah dilakukan, yaitu create global target genome learn target return self muted genes for in rank genome inland. Kemudian ada dinamakan defmate. Defmate itu sebuah kelas metode yang akan menghilangkan data dari karakter pertama dan karakter kedua. Nah, kemudian jika prop lebih kecil dari 0,45 maka kromosom karakternya akan mengikut ke generasi pertama. Jika prop lebih kecil dari 0,90 maka akan mengikut nilai kromosom atau karakternya ke generasi kedua. Dan jika keduanya tidak memiliki nilai, otomatis akan membentuk sebuah generasi baru. Kemudian ada yang dinamakan call fitness. Call fitness ini adalah sebuah perintah untuk memanggil sebuah nilai fitness atau nilai generasi. Global target fitness sama dengan 0, warga get in zip dalam kurung sol kromosom, target if gen sama dengan get fitness plus sama dengan 1. Kemudian inti dari perintah tersebut ialah ada pada DiffMind, di mana DiffMind ini adalah sebuah proses untuk pemanggilan kelas-kelas yang telah dijabarkan tadi, yang sudah dibuat. Dia contoh mainnya, dia ada font, generasi dengan 1, rank, kemudian ada inputnya itu rewrite, generation string, fitness, for generation join, generation plus sama dengan 1. Langsung saja saya memperlihatkan hasilnya. Kita masuk ke CMD, kemudian kita masuk ke NV-nya. Kemudian kita ketik cd, kemudian kita ketik genetika yaitu sebuah folder, kemudian kita klik lagi stream lead, run, nama file perintahnya itu genetika. Dia ini tadi dari ini text input, jadi hasilnya itu seperti ini. Di sini saya mau inputkan sebuah karakter dengan nama saya sendiri, itu Sutrisman. Jika saya enter, otomatis akan meroll atau menentukan generasi dari target yang telah saya inputkan.
Ini bisa kita lihat secara acak. Kemudian target eh, yang sudah diinputkan tadi itu Sutrisman, dia berada pada generasi ke 39 dengan nilai fitnessnya itu sama dengan 0. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.